Dia yang berkuasa di masa-masa kejayaan Kutai, yang membawa Kutai, yang memimpin Kutai pada zamannya. Itu Mullah Warman itu orang asli Kalimantan atau bagaimana? Karena kerajaan Kutai masih banyak yang dirahasiakan, walaupun jejak-jejaknya saat ini ada beberapa yang orang ketahui atau bisa diketahui, tapi masih banyak lagi yang masih tertutup, yang lebih rahasia dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang bahagia semua, mudah-mudahan saat ini juga sama dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa bahagia, semoga dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Allah. Kita langsung aja Mas Haris. Kali ini tuh kita kepengen tentang kerajaan di Nusantara. Ya. Kalau berdasarkan prasasti kan kerajaan tertua itu kan di Kutai, kerajaan Kutai. Kutai di Kalimantan Timur. Negara Kalimantan. Oke. Jadi cuma kita pengen tahu aja sih apa itu asal muasal kerajaan Kutai berdiri gimana, kan gitu. Mungkin ada cerita yang heroik atau bagaimana kan gitu loh. Kan tiap suatu wilayah itu kan pasti mengandung suatu cerita. Ya pasti itu. Ya mungkin bisa langsung kita mulai Mas Haris, langsung aja. Bisa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan izin guru kami Sang Yang Mulia, bantu saya menarik salah satu yang bisa bercerita tentang sejarah berdirinya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang bisa berbicara dan bercerita tentang berdirinya kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Hanya yang diizinkan dan bisa masuk dengan izin guru kami Sang Yang Mulia. Salah satunya ketarikan Allah. Selamat malam. Selamat malam. Sudah merasa nyaman? Semakin nyaman, semakin bisa menyesuaikan di tubuh mediator. Sambut nyaman? Ya. Nggih, mohon maaf, dengan siapa ini? Saya Panglima Burung. Panglima Burung. Tadi Panglima Burung di mana ya? Saya
ada di pulau sana. Seberang sini. Jadi Panglima Burung, mohon maaf sebelum melanjutkan pembicaraan ini, mohon untuk saya protek, nggih. Silakan saja. Saya memprotek makhluk di hadapan Ada perlu apa? Nggih, mohon maaf Panglima Burung. Anda memanggil, Nggih. menghadirkanku ke sini. Nggih, tadi saya minta tolong untuk dihadirkan salah satu yang bisa bercerita tentang berdirinya Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Apakah Panglima Burung mengetahuinya? Ya, saya mengetahui. Itu asal muasalnya bisa terbangun kerajaan kita bagaimana itu Panglima Burung? Zaman dahulu Nggih. adanya kerajaan Kutai. Berawal dari masuknya ajaran-ajaran Hindu. Yang dibawa dari bangsa negeri sana, negeri India. Masuk ke negeri ini. Pusatnya yang saat ini diketahui banyak orang sebagai Kerajaan Kutai. Di sana ajaran Hindu masuk diajarkan. Itu untuk rajanya pertama kali siapa ya Panglima Burung? Rajanya yang mendirikan raja pertama. Raja Mulawarman. Oh, Mulawarman. Dia yang berkuasa di masa-masa kejayaan Kutai, yang membawa Kutai, yang memimpin Kutai pada zamannya. Okay. Itu Mulawarman itu orang asli Kalimantan atau bagaimana? Bukan. Oh, bukan. Dia itu proses panjang. Oh, proses panjang. Proses panjang dari ajaran Hindu yang masuk itu. Ada percampuran dari negeri sana dengan negeri sini. Jadi Mulawarman itu silsilahnya ada keturunan dari India dan negeri Nusantara gitu. Iya. Itu Mulawarman itu sebutan rajanya atau sebetulnya ada punya nama? Ya, Raja Mulawarman.
Itu sebutan nama di kerajaan atau bagaimana? Ya, di kerajaan. Sebagai sosok raja. Sebelum menjadi raja itu Mulawarman itu sosok yang bagaimana? Sosok seseorang yang memang sudah dibimbing, diajarkan suatu ajaran-ajaran kaitan dengan ajaran Hindu itu. Itu pertama kali bangun kerajaan itu berarti bentuk kerajaannya dari kayu semua gitu ya, Panglima Burung? Tidak. Oh tidak. Gimana bentuk kerajaannya, bagaimana itu, Panglima? Menyusun suatu benda-benda padat, disusun menjadi suatu bangun. Benda-benda padat. Apa itu? Bahan-bahan yang ada di sekitar bumi sana. Tanah berarti? Ya, ada tanah, ada batu. Oh, ada tanah, ada batu. Pakai kayu juga? Ya, pasti. Itu pertama kali dibangun kerajaannya sebesar apa itu? Ya, besar luas. Besar? Muat berapa orang itu untuk kerajaannya itu? Banyak. 1000 orang ada? Hampir. Oh, hampir. Itu pertama kali didirikan kerajaan di lokasi mana itu, Pak? Ada di dekat sungai yang besar sana. Itu di dekat sungai yang besar, dekat laut? Ya. Oh. Itu pertama kali dibuat ya? Sungai yang besar di sana. Ya, Sungai Mahakam ya? Sungai Mahakam. Itu memang punya ide mau bangun kerajaan atau memang ada titah ke sana? Ya, ada suatu pesan karena salah satu utusan, karena salah satu raja yang dipilih. Makanya sejak dari kecil beliau dibimbing, diajari. Kalau Panglima Burung sendiri saat itu memang sudah Panglima Burung atau bagaimana? Saya belum. Oh belum. Saya masih kesana kesini, mengamati yang ada di sekitar sana. Sampai pada waktunya saat ini ditugaskan di sana untuk menjaga di sana. Mohon maaf, jenengan dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Oh, dari golongan jin. Berarti sampai saat ini sudah bertugas gitu ya, Panglima? Ya, saya ditugaskan. Boleh tahu yang memberi tugas siapa, Panglima Burung? Sang Raja, Raja Diraja, Raja dari semua raja, penguasa dari seluruh penguasa alam gaib.
Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, beliau yang menugaskan ku di sana untuk menjaganya. Berarti Panglima Burung itu tugasnya di pinggiran laut situ ya? Menyeluruh. Oh, menyeluruh. Kerajaannya dulu wilayahnya luas. Iya, benar. Kalau Panglima Burung sendiri sebetulnya ada berapa sih yang jaga di sana? Banyak. Boleh disebutin berapa Panglima Burung? Jangan. Oh, enggak boleh. Nggih. Nggih, mohon maaf. Tugasnya beda-beda. Oh, gitu. Bagiannya beda-beda. Oh, nggih, nggih. Karena bagian di sana itu sangat luas sekali. Sana adalah pusatnya kelak yang akan membawa bangsa ini menuju yang diharapkan kelak di masa depan. Berarti ada hubungannya dengan gedung IKN? Iya, Panglima Burung. Iya. Oh. Nah, masih ada berhubungan di situ. Ini. Ya, benar. Terus Panglima Burung, ini kan kerajaan yang sekarang yang terlihat itu kan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Ya. Apakah itu juga masuk dalam tugasnya Panglima Burung? Ya, masuk. Oh, masuk. Itu bagian terkecilnya. Oh, bagian terkecil. Bagian sisi pinggirnya. Masih dalam lagi yang tersembunyi. Boleh tahu nggak waktu itu Raja Mula Warman itu menikah atau enggak? Menikah. Istrinya orang mana, Panglima Burung? Dari sana. Ada dari sana. Asli Kutai. Selain yang saat ini sampai menurunkan anak turunannya. Tapi tidak ada yang mengetahuinya. Maksudnya gimana? Tersembunyi. Loh, kalau yang raja sekarang di Kutai Kartanegara itu, Kesultanan Kutai? Yang benar Panglima Burung. Rahasia. Oh. Sampaikan. Oh, rahasia. Maksudnya apakah itu keturunan atau enggak, rahasia ya? Yang pasti yang aslinya itu tidak terlihat. Oh. Tidak terlihat, maksudnya orang tidak mengetahui. Oh, maksudnya orang tidak mengetahui. Nah, itu keturunannya Mula Warman itu tinggalnya di mana? Masih ada di sana. Ya, maksudnya di kota atau di hutan atau di desa gitu? Terpencil. Oh, terpencil. Tapi masih wilayah Kutai gitu ya? Masih ada di bagian sekitaran sana. Pasti adabnya terjaga ya, Panglima Burung ya? Itu kan Raja Mula Warman kan waktu itu kan masih Hindu ya. Kalau untuk yang keturunan sekarang bagaimana? Mengikuti zamannya saat ini. Oh, mengikuti zaman saat ini. Karena proses kerajaan terdahulu dengan datangnya ajaran Hindu, maka yang diajarkan adalah ajaran itu. Zaman semakin berkembang, semakin ajaran yang datang banyak. Masuklah agama Buddha, ajaran Buddha. Maka kerajaan itu semakin berkembangnya zaman, ajaran masuk, maka ajaran itu berbaur.
dari kerajaan kota yang dengan ajaran Hindu menjadi kerajaan kota yang dengan ajaran Hindu Buddha, dan seterusnya sampai saat ini. Gini Panglima Burung, itu yang keturunan sekarang, apakah dia tahu kalau keturunan Raja Mulawarman? Tahu. Oh tahu. Tapi beliau tidak ingin dikenal. Dia ingin jadi orang biasa. Pasti ada tugas khusus ya Panglima Burung ya. Nanti satu saat beliau sebagai informasi yang menyampaikan apa-apa yang ada di sana yang masih tersembunyi. Beliau yang akan menyampaikan, karena beliau yang memegang hak kuasa di sana. Iya. Ada suatu rahasia yang telah akan dimunculkan. Itu rahasianya nanti disampaikan ke siapa? Ada ahli warisnya yang akan membawa negeri ini dalam kemakmuran, kejayaan. Apakah beliau Satria Piningit? Ya, orang-orang saat ini tunggu-tunggu yang mereka ketahui di negeri ini dengan bahasa seperti itu. Ada yang perlu diceritakan lagi Panglima Burung, monggo. Terkait apa? Yaitu kerajaan Kutai. Ada yang mau disampaikan enggak? Ya, sedikit saja Monggo. yang boleh saya sampaikan. Karena kerajaan Kutai masih banyak yang dirahasiakan, walaupun jejak-jejaknya saat ini ada beberapa yang orang ketahui atau bisa diketahui, tapi masih banyak lagi yang masih tertutup, yang lebih rahasia dari yang rahasia. Itu saja. Panglima Burung, terima kasih informasinya. Terus satu lagi Panglima Burung, itu kan ada simbol lembu suwana di kerajaan Kutai. Itu mulai dikenal itu mulai kapan? Sejak dahulu kerajaan di masa kejayaan, ketika ajaran-ajaran dari luar yang masuk dan bergabung menjadi satu ajaran, itu adalah salah satu simbol persatuan dari beberapa ajaran-ajaran yang masuk dalam kerajaan saat. Berarti mulai Raja Mulawarman ya simbol itu dipakai ya? Di masa-masa kejayaan. Ya soalnya kan lembu suwana itu kan badannya sapi, punya belalai, punya sayap, kakinya kaki ayam ya. Oh, burung Garuda kakinya. Oh, kakinya kaki Panglima Burung. Berarti burung ya. Sayap dan kakinya adalah burung. Gitu Panglima Burung. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Terima kasih Panglima Burung sudah hadir di sini.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu tugas Panglima Burung. Oke. Kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Panglima Burung untuk kembali bertugas. Mohon maaf ya Panglima Burung ya. Saya pergi dari sini. Oke, monggo Panglima Burung. Nah, pemirsa yang bahagia semua, itu tadi sekelumit dari sejarah kerajaan pertama kali di Indonesia menurut prasasti adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi sebenarnya sebelumnya itu kan sudah ada kerajaan-kerajaan, cuma tidak meninggalkan prasasti yang itu. Ya. Berarti saya tadi lupa nanya sih, prasasti ditemukan itu yang membuat Raja Mulawarman atau siapa? Enggak, ya mungkin bisa coba. Terus iya, konten depannya. Terus simbol lembu suwana itu kan, kalau itu kan cuma pencampuran dari ajaran-ajaran semua yang masuk ya, menjadi Bhinneka Tunggal Ika kan gitu ya, menyatukan ajaran-ajarannya. Tapi kalau apa itu kabar yang beredar itu adalah salah satu tunggangan dari Raja Kutai kan gitu loh. Jadi sebetulnya lembu suwana itu apakah memang simbol atau mitos atau memang sebetulnya itu ada nyata kan gitu loh ya. Mudah-mudahan di konten selanjutnya kita ada izin bahas itu, atau mungkin ada masukan dari pemirsa yang bahagia semua, silakan di komen. Mungkin ada yang tahu terkait itu, mungkin ada yang tahu, ada yang membenarkan lah ya, atau kita ya kan hanya mencari informasi sebisanya sesuai dengan kemampuan kita. Tetap kan tidak bisa sempurna. Ya pokoknya jangan lupa tulis di kolom komentarnya apabila memang kita ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati pemirsa yang bahagia semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu saya tekankan lagi bahwa kita dialog dengan gaib itu jangan dipercaya 100%, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Gitu. Karena gaib itu adalah tempatnya pendusta, jangan dipercayalah. Sifatnya itu dusta, jadi jangan dipercaya omongan-omongan dari bangsa gaib. Karena namanya juga gaib, tidak terlihat. Ya pokoknya ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya, semoga bermanfaat, syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin itu aja dulu. Monggo Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.